Siap, terima kasih pimpinan. Mohon izin dalam kesempatan ini tentunya kami akan selalu berkomitmen dalam proses penegakan hukum adalah proses penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan yang menghormati hak asasi manusia. Kami akan terus melakukan upaya penegakan hukum demikian. Kemudian setiap penegakan hukum yang kami lakukan tentunya selalu berbasis pada fakta hukum yang diperoleh dari proses penyidikan. Tadi kami sudah sampaikan bahwa proses penyerahan kepada Puspom sudah kami lakukan dan sampai dengan proses penyerahan kami belum menemukan adanya keterlibatan dari sipil sampai dengan proses penyerahan pimpinan. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami mengajak tentunya untuk kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan dari Saudara Andri Yunus pimpinan. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Dan yang terakhir kami mengucapkan terima kasih atas seluruh masukan dan koreksi yang akan menjadikan satu pedoman dan obat bagi kami untuk kami berbuat yang lebih baik lagi dalam hal pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih pimpinan. Pak Dirkrim yang saya pikir perlindungan ke Andri Yunus, keluarganya, organisasinya, dan pihak-pihak terkait. Nanti secara teknis ya. Siap, sudah kami koordinasikan dengan LPSK ya? pimpinan. Iya. Oke. Siap. Berikutnya rekan-rekan ini apa namanya, Taud, silakan. Terima kasih pimpinan, terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR. Terima kasih atas dukungan dan support kepada kami masyarakat sipil, kepada Andri khususnya. Saya rasa ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa komitmen Presiden harus dijalankan sesuai juga rekomendasi dari DPR. Kabar buruk di awal sudah disampaikan ketika buru-buru polisi menyampaikan ini dibawa ke Puspom. Justru sebenarnya ini pertanyaan besar. Apakah ada ancaman kepada kepolisian? Kami mengawal betul kasus Munir yang juga operasi intelijen. Sekarang pun dugaannya seperti itu dan kami tahu ternyata ancamannya tidak hanya kepada Kontras, kepada para anggota TPF, tapi juga kepada kepolisian. Jadi mungkin ini harus diperdalam persoalan ini, dan ini juga bukti bahwa memang TGPF diperlukan. Kami rasa polisi tidak bisa berjalan sendiri, ada saudara tua yang terus-menerus menghantui atau mencoba mengintervensi dugaan kami. Jadi TGPF menjadi penting, dan ini juga dari pengalaman juga kasus TGPF yang lain, orang-orang sipil juga punya ruang yang lebih bebas untuk bisa berkomunikasi, menjelaskan kepada publik tanpa ada birokrasi-birokrasi yang sangat terbatas gitu. Jadi sekali lagi tuntutan kami soal TGPF tolong dipertimbangkan khususnya oleh rekomendasi DPR dan dibawa ke peradilan sipil. Saya rasa kalau mau dijelaskan banyak sekali catatan tentang peradilan militer dan koneksitas yang harapan dari Bapak Ibu anggota DPR bahwa ini membawa dalang motif tidak akan terjawab. Jadi ini adalah sebuah komitmen yang harus diperjuangkan bersama-sama. Terakhir buat Andri, kawan kami, sahabat kami, anak muda yang berani, sebagai korban dia punya hak. Dia harus tahu apa yang terjadi pada dirinya, mengapa dia disiram air keras, sehingga kebenaran itu jadi penting untuk Andri. Kedua, dia harus memastikan bahwa pelakunya dihukum. Dia harus mendapatkan keadilan. Saya rasa itu juga yang paling penting dan kita perjuangkan bersama-sama. Ketiga, pemulihan terhadap Andri. Tentu saja LPSK maksimal, tapi juga kami mencari alternatif yang lebih maksimal lagi gitu. Apakah sejauh mana RSCM juga bisa melakukan hal yang maksimal juga terhadap Andri? Karena jelas apa yang terjadi untuk Andri ke depan adalah cacat. Baik mata maupun anggota badan ya, dan itu sangat menyedihkan buat kami karena dia adalah salah satu orang yang juga di depan untuk perjuangan kami bersama. Yang terakhir tentu saja
soal ini tidak boleh terulang lagi, baik kepada masyarakat sipil maupun juga peraturan-peraturan yang sebenarnya harus direformasi gitu. Waktu kasus Munir kemarin kita merasa ini ruang yang tepat untuk reformasi Badan Intelijen Negara. Nah, apakah ini juga akan dilakukan? Saya rasa ini momentum yang baik juga untuk mereformasi Undang-Undang Pengadilan Militer yang dari awal reformasi sebenarnya sudah kita dorong untuk di reform gitu ya. Jadi mudah-mudahan hal yang komprehensif ini bisa diperhatikan oleh DPR dan DPR bisa menjalankan fungsi pengawasan serta mengambil rekomendasi politik yang cukup baik untuk ini. Paling akhir adalah keluarga Andri. Ke depan ini Andri nggak mungkin perawatannya panjang, tapi juga karena akan mendapatkan cacat permanen, ya, saya nggak mau bilang permanen karena ini adalah rekomendasi dari dokter, dari rumah sakit, nggak mudah buat Andri dan keluarganya. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama-sama untuk bisa memastikan bahwa ruang limitasi untuk dukungan kepada korban itu bisa dipenuhi. Kami sebagai masyarakat sipil membuka diri, usulan lebih konkret tentang TGPF, misalnya orang-orang yang diusulkan, siapa saja, bagaimana kerjanya, kami punya banyak pengalaman untuk itu, dan kami sangat membuka diri untuk itu. Kepada Pak Kepolisian, tentu saja kami juga masih terus berkomunikasi, dan mudah-mudahan memberikan semangat dan kekuatan buat kepolisian, karena kepolisian sebenarnya garda terdepan untuk ini, jadi jangan takut dengan TNI. Terima kasih, Pak. Dimas. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Terima kasih sekali lagi atas forum hari ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan, saya kutip bahwa ini bukan akhir, ini bukan proses yang final, tapi akan ada beberapa rangkaian pertemuan lagi. Kami siap apabila ada beberapa hal, fakta, informasi, petunjuk, temuan yang sudah kami kumpulkan dan akan kami berikan kepada pimpinan, atau mungkin dalam forum selanjutnya kami juga meminta kalau misalnya itu dimungkinkan, perlu juga untuk meminta keterangan dari pihak kepolisian juga yang sudah dari awal melakukan pengumpulan segala macam petunjuk, alat bukti, dan juga sejumlah analisis terhadap petunjuk dan alat bukti. Jadi kalaupun memang situasinya hari ini gitu ya, belum mengharuskan atau forum ini belum bisa sampai dalam tahap pendiskusian itu, mungkin di forum selanjutnya, dan kami mengapresiasi betul apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 DPR RI bahwa akan melibatkan juga komisi yang lainnya, Komisi 1, Komisi 13 gitu ya, dan ini satu langkah hal yang menjadi satu gestur politik yang bagus ke depannya. Untuk apa? Untuk pertama mendorong pemajuan hak asasi manusia, melindungi hak asasi manusia, dan juga melakukan upaya penguatan terhadap iklim demokrasi. Jadi saya mungkin mewakili kawan-kawan yang lain memberikan satu lagi-lagi ya penggaris bawahan. Jadi nggak cukup satu pimpinan gitu ya. Tadi Mbak Indri menyampaikan bahwa harus ada upaya serius terkait dengan rekomendasi yang kami sampaikan gitu ya. Saya mengulangi lagi kedua kalinya pimpinan, supaya apa? Supaya itu bisa menjadi salah satu top of mind bagi semua anggota Dewan, anggota Komisi 3 yang terhormat, dan itu bisa menjadi salah satu hal yang urgent untuk dibahas dalam rapat-rapat forum RPU atau forum-forum antar pimpinan komisi maupun pimpinan fraksi. Jadi rekomendasi itu adalah pertama pembentukan TGPF, tadi beberapa anggota juga menyepakati itu dan menyetujui serta mendukung. Lalu kedua adalah bagaimana kemudian ada upaya atau pendiskusian soal forum penyelesaiannya dalam konteks peradilan, koneksitas tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa anggota dari beberapa fraksi. Dan yang ketiga adalah terkait dengan proses-proses yang lebih terang benderang, terutama berbicara soal pengungkapan aktor intelektualis. Jadi tidak hanya pada penyerahan jabatan Kabais, tapi juga sejumlah aktor-aktor yang masuk dalam rantai komando atau struktur komando yang dalam institusi Tentara Nasional Indonesia. Kami cukupkan, kami terima kasih, dan kami doakan semoga semua anggota Dewan dan juga anggota Komisi 3 serta pimpinan Komisi 3 bisa bekerja maksimal dalam menyingkap dan juga mengawal kasus ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.